Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tidak bosan-bosan kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ya. Dan yang lalu kita sudah membahas di topik 2, yaitu kisah inspiratif dari Yakub, bagaimana di tengah keputusasaan Yakub berpengharapan di dalam Tuhan. Dan pada topik yang ketiga ini kita masuk pada pelajaran dari kehidupan Ayub, di mana Ayub bisa menemukan harapan di tengah keputusasaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kali ini kita menyelami kisah yang menggetarkan hati tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kehidupan Ayub adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi penderitaan yang luar biasa dan merasa putus asa. Namun, dalam keputusasaan Ayub, ada pelajaran yang berharga tentang bagaimana menemukan harapan yang kokoh, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang melumpuhkan. Mari kita telaah kisah ini dengan lebih mendalam, dan temukan bagaimana kita juga bisa menemukan harapan di saat-saat kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ayub adalah seorang pria yang saleh. Dia kaya dan dihormati di antara sesama manusia dan di hadapan Allah. Dia memiliki keluarga yang besar dan kehidupan yang sejahtera. Tetapi hidupnya tiba-tiba berubah drastis ketika dia diuji dengan serangkaian penderitaan yang tak terbayangkan. Pemahaman kita tentang keputusasaan Ayub dimulai ketika ia kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan rumahnya dan anak-anaknya dalam waktu yang sangat singkat. Ayub merasa kehilangan hingga satu-satunya hal yang ditinggalkan hanyalah kesehatannya. Kesehatannya rapuh. Ia ditimpa penyakit yang mengerikan, menderita secara fisik, dan bahkan dihadapkan dengan kritikan dari teman-temannya yang menduga ia berdosa. Meskipun Ayub putus asa, imannya pada Allah tidak hilang. Ia mempertahankan keyakinan pada Allah yang adil dan baik, bahkan ketika segala sesuatunya tampak berlawanan. Dalam keputusasaannya, Ayub terus berbicara kepada Tuhan dan mencari jawaban dari Tuhan. Puncak klimaks kisah Ayub adalah pertemuan langsung dengan Tuhan. Tuhan membuka pikiran dan hati Ayub untuk memahami kebesaran Tuhan dan hikmat Tuhan yang tidak terjangkau manusia. Ayub menyadari bahwa meskipun hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, ia harus tunduk dan percaya pada rencana dan kedaulatan Allah yang lebih tinggi. Coba mari kita renungkan secara bersama-sama. Apakah sikap dan iman Ayub membantu dia mengatasi keputusasaannya? Bagaimana Ayub menemukan harapan dalam pertemuan dengan Tuhan, bahkan di tengah situasi yang penuh penderitaan? Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub tentang ketabahan dan kepercayaan pada Tuhan di tengah cobaan hidup? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah keputusasaan Ayub mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kehidupan yang penuh dengan tantangan. Amin. Ketika segalanya tampak suram dan keputusasaan mengancam, mari kita tetap berpegang pada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Ayub, kita juga dapat menemukan harapan yang kokoh dalam pertemuan dengan Tuhan dan memahami bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dan lebih dalam daripada yang bisa kita bayangkan. Amin. Jangan pernah lupa bahwa dalam setiap keputusasaan ada kesempatan untuk menemukan harapan
yang abadi dalam Allah yang setia. Ada nilai-nilai inspiratif yang dapat kita petik dalam kisah Ayub ketika menghadapi putus asa. Yang pertama adalah ketahanan iman. Meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa dan kehilangan segalanya, Ayub tetap setia dan teguh dalam imannya kepada Allah. Ini mengajarkan betapa pentingnya mempertahankan iman dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Yang kedua, kejujuran dan kebenaran. Ayub tetap jujur dan tidak mengeluh dalam keputusasaan. Ia tetap mengakui kebesaran Allah meskipun dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Yang ketiga, pengharapan dalam penderitaan. Ayub meskipun merasa putus asa, masih menunjukkan harapan akan belas kasih dan keadilan Allah. Ia mencari jawaban dan harapan dalam hubungannya dengan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Yang keempat, mempertanyakan Tuhan dengan hormat. Ayub mempertanyakan penderitaan yang ia alami, tetapi ia melakukannya dengan sikap hormat dan dalam pencarian pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Wow. Yang kelima, ketergantungan kepada Tuhan. Meskipun dihadapkan pada putus asa dan kehilangan, Ayub tetap menggantungkan dirinya pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan. Yang keenam, kesabaran dan ketekunan. Ayub menunjukkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan pencarian makna hidupnya. Ia tidak mudah menyerah meskipun dalam keputusasaan. Yang ketujuh, pengendalian diri dan ketegasan iman. Ayub menjaga pengendalian diri dan ketegasan dalam imannya bahkan ketika ia dihadapkan pada tuduhan dan kritik dari teman-temannya. Yang kedelapan, kehadiran teman dan dukungan sosial. Meskipun teman-temannya tidak sepenuhnya memberikan dukungan yang benar, kisah Ayub mengajarkan pentingnya memiliki teman dan dukungan sosial dalam saat-saat putus asa. Yang kesembilan, teladan percaya dalam kegelapan. Dari kisah Ayub, kita bisa belajar bahwa dalam situasi paling gelap dan putus asa, kita masih bisa bertahan dan berpegang pada iman kita kepada Allah. Yang kesepuluh, teladan kehidupan dalam kehidupan Kristiani. Ayub mengajarkan kita nilai-nilai ketahanan, ketekunan, dan pengharapan dalam menghadapi putus asa dan penderitaan dalam kehidupan Kristiani kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Ayub ini kita dapat belajar untuk bertahan dalam iman. Amin. Mempertanyakan dengan hormat kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Dan tetap bergantung pada Tuhan meskipun dalam situasi putus asa. Amin. Kisahnya memberi teladan tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan integritas, rohania, dan kepercayaan yang kuat, bahkan dalam saat-saat yang paling sulit. Kiranya kisah inspiratif dari Ayub dapat memberkati kita semua dan dapat menolong kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan ketemu lagi pada topik yang keempat. Kita masih membahas tentang keputusasaan. Kita akan belajar bersama-sama tentang tokoh Elia, di mana Elia yang putus asa kemudian menemukan harapan di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.